dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Romo, suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan pertama juga bacaan Injil menyajikan kepada kita di mana Allah mempersiapkan Maria sejak semula setelah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Allah mempersiapkan Maria untuk mengandung Immanuel, Mesias Allah beserta kita. Dan ketika tiba waktunya Allah memenuhi janjinya itu, Ia mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Dan pada akhirnya Maria menerima tawaran Allah membangun kerjasama dengan Allah untuk menghadirkan karya keselamatan bagi umat manusia. Tawaran Allah kepada malaikat Gabriel, tawaran Allah lewat malaikat Gabriel kepada Maria juga mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah membutuhkan kerjasama dengan masing-masing kita untuk menghadirkan karya keselamatannya di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, kesiapsediaan kita untuk menerima tawaran Allah adalah suatu penyerahan diri yang total sebagaimana Maria menyerahkan diri kepada kehendak Allah dan siap untuk melakukan kehendak Allah. Kehadiran kita semua dalam Ekaristi Kudus setiap hari adalah kesempatan untuk senantiasa memperbaharui kerjasama kita dengan Allah. Semoga lewat kedua bacaan suci hari ini semakin memampukan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang siap untuk menghadirkan karya keselamatan Allah lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita.